Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat wa jumratal mu'minin jamaah TV dakwah Al-Sururi yang berbahagia. Alhamdulillah, kembali kita membasahi lisan kita dengan ucapan tersebut sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah, karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama berkumpul dalam rangka berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita buat, liqa-liqa yang kita lakukan walaupun hanya sekedar melalui media ini, dapat memberikan manfaat kepada diri kita dan mendatangkan keberkahan dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga keberkahan itu membuat kita dalam mengisi sisa kehidupan kita dengan taat ibadah kepada Allah, menjauhkan diri kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita yang istiqamah menjalankan apa yang sudah disyariatkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita kerjakan, dan apa yang dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita tinggalkan. Hadirin wa jumratal mu'minin jamaah TV dakwah Al-Sururi yang berbahagia. Kajian kita di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu hadis dari hadis Arba'in An-Nawawi. Mudah-mudahan bisa memberikan ibrah, pelajaran bagi diri kita, dan dapat kita jadikan sebagai rujukan untuk memperbaiki diri kita dalam mengisi sisa kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya faqal. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu memegang pundak, dan beliau memegang kedua pundakku, lantas beliau berkata, kuntu fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing. Nabi SAW menjelaskan kepadaku dengan mengatakan, jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau orang asing atau pengembara. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul. Lantas Ibnu Umar berkata, yang perlu kita camkan dan kita jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan kita, idza amsayta fala tantadhiris sabaha. Jika engkau berada di sore hari, maka jangan tunggu pagi hari untuk engkau melakukan kebaikan. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu di sore hari untuk engkau melakukan kebaikan. Wa khudh min sihatika limaradika. Gunakan kesempatan sehatmu yang Allah berikan untuk melakukan kebaikan, untuk mengumpulkan amal-amal saleh sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika limautika. Dan terus melakukan amal-amal kebaikan mumpung Allah masih memberikan kehidupan kepada kita sebelum kematian itu datang pada diri kita. Jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, konsep hadis ini memberikan pembelajaran kepada kita. Yang pertama, kita diperintahkan Nabi SAW untuk bersegera mengerjakan pekerjaan baik dan memperbanyak ketaatan kita kepada Allah. Tidak lalai dan menunda-nunda karena dia tidak tahu kapan datang ajalnya. Yang kedua, hendaknya kita menggunakan berbagai kesempatan dan momentum sebelum hidayah berlalu. Yang ketiga, jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, memiliki sifat zuhud di dunia, berarti tidak bergantung kepadanya hingga mengabaikan ibadah kepada Allah Ta'ala untuk kehidupan akhiratnya. Hal yang keempat, Nabi memerintahkan kepada kita untuk hati-hati dan khawatir dari adab Allah terhadap sikap kita yang disebut sebagai seorang musafir di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersungguh-sungguh
serta berhati-hati agar kita tidak tersesat. Yang kelima, kita diperintahkan untuk waspada dari teman yang buruk hingga tidak terhalang dari tujuan kehidupan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali dalam penciptaan keduanya itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Kemudian yang keenam, pekerjaan dunia yang kita lakukan dituntut untuk menjaga jiwa dan mendatangkan manfaat pada diri kita. Maka seorang muslim hendaknya menggunakan semua itu untuk tujuan akhiratnya. Lalu yang ketujuh, jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita harus bersungguh-sungguh menjaga waktu dan mempersiapkan diri kita untuk kematian. Dan bersegeralah bertaubat dan beramal saleh. Kemudian yang ke-8, jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundak Abdullah bin Umar adalah agar beliau memperhatikan apa yang akan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepadanya, menunjukkan bahwa seseorang harus memetik pelajaran dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal itu juga menunjukkan kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar, karena hal tersebut pada umumnya dilakukan oleh seseorang kepada siapa yang dicintainya. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Maka mari kita memahami konsep kehidupan kita. Hakikat daripada kehidupan kita barangkali nanti bisa kita buka di rumah pada Quran surat yang ketiga ayat 185, kemudian Quran surat ke-10 ayat 24, dan kita diperintahkan untuk optimalisasi setiap kesempatan yang Allah berikan pada diri kita. Pada Quran surat ke-103 ayat 1 sampai 3, kemudian di Quran surat ke-94 pada ayat yang ke-7. Mudah-mudahan jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah bisa mengkaji sendiri terkait dengan penjelasan dari Al-Quran yang membahas bagaimana hakikat kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita untuk selalu senantiasa berusaha melakukan amal-amal saleh agar apa yang kita kerjakan mendapatkan rahmat dan kebahagiaan yang memberikan kesenangan, kesejahteraan kepada diri kita. Barakallahu fikum, jazakallahu khair, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.